ketika kita berada di sana itu melihat sesuatu hal yang beda ketika dibandingkan dengan di Indonesia, Pak. Nah, di sana di daerah Padang, di Padang Arafah. Nah, tetapi kalau kita masuk di areal pertanian di situ, kita lihat tanaman kok begitu subur dan semua hasil hampir diekspor ke Eropa, ke Amerika. Kita tahu Bung Yance ada gebrakan nih atau inovasi di bidang pertanian, dan berita di luar sana yang cukup viral ini sebagai petani milenial, bisa dibilang gitu. Oke, sejak kapan mulai menaruh minat di bidang pertanian nih, Bang? Jadi gini, Pak, kalau bicara sejak kapan, memang kita berada di lingkaran atau dibesarkan dari keluarga petani. Jadi memang kalau bicara sejak kapan jadi petani, ya memang kita sejak kecil sudah terbiasa dengan bertani. Cuman kalau bicara tentang kapan fokusnya menjadi petani, ini kita mulai dari tahun 2019 ketika kembali dari Israel, Pak. Nah, itu baru kita sudah mulai fokus betul-betul, dan saya mulai memutuskan untuk fokus di dunia pertanian untuk kedepannya, Pak. Oke, nah Bung Yance ini sewaktu di Israel kira-kira apa yang didapat dari sana sehingga memutuskan untuk bisa saya harus mengajukan teknologi atau inovasi di bidang pertanian? Jadi kalau ketika kita di Israel itu sebetulnya ada banyak hal yang kita belajar, dari teknologinya, dari sistem budidayanya, dari budayanya. Nah, karena ketika kita berada di sana itu melihat sesuatu hal yang beda ketika dibandingkan dengan di Indonesia, Pak. Nah, di sana di daerah Padang, di Padang Arafah. Nah, tetapi kalau kita masuk di areal pertanian di situ, kita lihat tanaman kok begitu subur dan semua hasil hampir diekspor ke Eropa, ke Amerika. Nah, dan itu banyak hal yang mereka lakukan karena mereka bisa berinovasi dari teknologinya, rekayasa teknologinya, ada banyak hal yang mereka lakukan, dan juga tentu yang paling penting juga adalah budaya mereka adalah memang orang-orang budaya kerja. Nah, lalu mereka juga kalau dibandingkan dengan kita di sini, nah kalau di sana itu petani-petani di sana malah status pekerjaan mereka malah lebih bagus ketimbang dengan status pekerjaan yang lain. Berbeda kita di sini malah terbalik kan, gitu. Itu yang banyak kita pelajari, dan yang ketika saya kembali dan saya coba menerapkan di sini adalah satu hal, yaitu adalah sistem pengairan. Nah, kenapa saya melihat juga memang di NTT juga kurang lebih seperti di sana, karena kita kekurangan air ketika musim panas. Nah, itu yang kita coba belajar dan coba fokus untuk pelajari di sana. Oke, berarti dalam hal ini kontur tanah di Israel sedikit mirip ya dengan di tempat Bung Yance. Ya, betul. Jadi kalau kita bandingkan, kalau kita ke sana kita lihat sendiri. Nah, tekstur tanah di sana bukan misalkan tanah lempung berpasir atau kenapa, malah di sana itu tanah pasir bertanahnya kebanyakan pasir, tapi itu malah berhasil kan mereka. Nah, berbeda kita di sini ya. Kita di sini sudah diberkati dengan kita bersyukur Tuhan sudah bisa memberikan kita dengan sumber daya alam yang begitu bagus, tapi kalau kita bandingkan dari produktivitasnya pertanian kita masih sangat jauh ketimbang dengan mereka. Tuh. Oke, kalau dari segi mekanisme kerja sistem irigasi tetes itu sendiri seperti apa, Bang? Kalau bicara tentang mekanisme, sebetulnya konsepnya sederhana, yaitu bagaimana kita mengambil air dari sumber air, lalu kita alirkan ke lahan dan untuk pengairan tanaman.
Tetapi dalam sistem irigasi tetes ini bagaimana kita upaya untuk menghemat tenaga, menghemat biaya, juga menghemat air dan pupuk juga kan. Jadi kita mengalihkan dengan komponen-komponen irigasi yang sudah ada, dan dia diatur sedemikian rupa dengan peralatan-peralatan teknologi irigasi yang sudah disiapkan dengan dengan pressure tertentu, misalkan 1 jam per liter atau 2 jam per liter, tinggal kita atur, kita sesuaikan dengan jenis tanaman apa yang kita mau terapkan. Jadi itu konsep sederhana, namun saya coba kemas dengan sedikit inovasi itu, bagaimana kita bisa mengendalikan pengairan, lalu kita bisa deteksi atau kita bisa kontrol unsur hara, NPK, pH, kelembapan, begitu, sehingga akan lebih mudah petani untuk melakukan proses produksi tanaman perkebunan mereka atau tanaman pertanian mereka. Dengan begitu dipastikan bahwa produksinya akan jauh lebih bagus ketimbang dengan sistem pertanian yang konvensional. Gitu. Oke. Modalnya cukup banyak nggak sih Pak untuk bisa membuat satu sistem irigasi tersebut? Nah, sebetulnya kalau bicara soal modal itu relatif Pak. Nah kalau di kalangan misalkan petani menengah ke bawah, mereka mungkin berpikir bahwa ini investasi yang besar sebetulnya. Tetapi kalau misalkan orientasi kita bisnis, bagi saya modal yang sebesar apapun, saya pikir itu menjadi sesuatu hal yang tidak ini kan. Prospeknya jelas. Tetapi kalau yang saya coba kembangkan saat ini itu ada 3 sistem sih sebetulnya. Nah, ada yang sistem manual, sistem SMS, dan juga sistem smart farming. Nah, kenapa saya coba menerapkan 3 sistem ini? Juga kita menawarkan tiga sistem ini dengan harga yang berbeda. Jadi petani-petani ekonomi kelas bawah, kelas menengah, mereka bisa akses teknologi ini, Pak. Kalau berkaitan dengan harga, yang manual bisa antara 20-an sampai dengan 30-an. Kalau yang SMS antara 30 sampai 40. Kalau yang smart farming itu dia kisaran di sekitar 50-an juta. Nah, tetapi itu dia bisa berlaku ketika kita sudah bisa melakukan surveilan, misalkan kita sudah bisa menentukan jenis tanaman apa yang kita harus tanam. Nah, itu relatif sih sebetulnya budgetnya gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Betul sekali Pak. Nah, kalau untuk dari sisi keunggulan sistem irigasi tersebut, lebih ke apa nih keunggulannya? Nah, untuk di sistem irigasi tetes ini yang pertama sekali itu bagaimana upaya kita bisa menghemat air, menghemat tenaga, menghemat pupuk. Nah, efisiensi biaya juga sih sebetulnya. Nah, karena memang kalau investasi di teknologi ini terkesan memang investasi awal yang kita mulai besar, tetapi sebetulnya kita sangat menghemat biaya kalau dibandingkan kita menggunakan sistem yang konvensional yang setiap hari kita harus bayar tenaga kerja untuk melakukan pengairan, pemupukan dan lain sebagainya dan lainnya. Dan saya kira dengan sistem ini sangat efektif dan efisiensi dari sisi tenaga, penghematan air, pupuk begitu Pak. Oke, perlu perawatan atau perhatian khusus nggak sih Bang untuk bisa merawat dari sistem irigasi tersebut? Perhatian khusus mungkin? Untuk maintenance sebetulnya sederhana sih Pak. Nah, ini ketika kalau kita mulai sudah proses instalasinya sudah berjalan dan proses produksi penanaman yang sudah berjalan, nah sebetulnya maintenance tidak sulit ya. Kita cukup memastikan, mungkin 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali kita cukup memastikan bahwa kondisi peralatan yang sudah diinstalasi dalam kondisi baik. Kalaupun ada yang rusak juga biasanya yang terjadi selama ini mungkin ada komponen-komponen tertentu yang misalkan drip tape, selang drip tape ada yang bocor juga kita bisa atasi karena ada alat tambahnya untuk bisa mengatur itu. Gitu. Nah, ini kan menarik ya, cukup ada terobosan yang memang dapat mengubah mekanisme kerja dari petani. Nah, dari sisi Abang sendiri nih, ini apakah bisa diterapkan untuk sistem irigasi ini ke seluruh tanah di Indonesia? Jadi prinsipnya bahwa kalau untuk penerapan di seluruh wilayah Indonesia sebetulnya bisa.
Nah, cuman untuk toleransi untuk pengembangan sistem ini dia akan lebih bagus di daerah-daerah tanah yang rata atau yang relatif landai begitu Pak. Nah, karena yang kalau kita lihat misalkan kayak di Israel begitu kan Pak, misalkan ada bukit-bukit juga harus diratakan dulu. Nah, karena itu salah satu kelebihan yang salah satu hal yang mungkin kita perlu adopsi dari mereka. Orang Israel itu ketika ingin memulai infrastruktur pendukung itu juga harus disiapkan dulu, misalkan jalan, listrik, air, dan juga kondisi lahan itu apakah memungkinkan tidak. Nah, dan untuk penerapannya apakah hanya bisa di lahan kering atau di lahan basah, saya pikir antara lahan kering atau lahan basah bisa kita gunakan itu. Nah, karena dari sisi efisiensi biaya itu kan sangat efektif atau sangat penghematan biayanya cukup besar gitu. Karena pengalaman saya ketika saya mulai dengan lahan 1 hektar dengan investasi awal yang saya mulai dengan sekitar 50-60 juta untuk investasi peralatan irigasi dan juga biaya produksi sekitar 70-80 juta juga dalam satu musim produksi sudah bisa kembali modal kan. Nah, sedangkan alat ini dia bisa bertahan atau umur ekonomisnya bisa bertahan sampai dengan 4-5 tahun, sebetulnya ini sangat menguntungkan ya. Nah, kalau kita bicara perhatian nih, sudah ada bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah belum untuk hasil kerja dan inovasi dari Bung Yance ini? Jadi gini Pak, jadi kalau bicara ada bantuan dari pemerintah, saya kira selama ini kalau berupa janji banyak sekali, entah mau dari pihak Pemda kabupaten, dari provinsi, bahkan dari kementerian juga ada sejauh ini banyak sekali. Cuman kalau untuk realisasinya sampai dengan saat ini saya pikir belum ada. Nah, justru malah yang lebih tertarik dengan teknologi adalah pihak-pihak swasta, orang yang betul-betul orientasi bisnis, dan karena mereka sadar dan mereka tahu bahwa teknologi ini cukup membantu. Oke, berarti dari pihak swasta itu sendiri banyak yang menjalin kerjasama dengan Bung Yance ya? Ya, justru yang berjalan kerjasama dengan saya selama beberapa bulan ini justru lebih banyak dari pihak swasta. Pak. Nah, itu lebih banyak dari luar NTT malah. Nah, di Sumatera misalkan, kalau Sumatera ada beberapa tempat yang daerah kelembapan cukup tinggi, airnya cukup banyak, tapi mereka sadar bahwa teknologi ini akan sangat membantu, bukan berpikir soal penghematan air, tetapi efisiensi tenaga, pupuk, dan biaya begitu. Oke, berarti itu juga membuat Bung Yance ini kabarnya membuka jasa konsultasi juga ya untuk petani-petani lain. Ya, betul sekali Pak. Nah, jadi ceritanya memang karena ketika proses ini dia sebetulnya berjalan dengan sendirinya kan, ketika saya mulai dan ada banyak pihak yang menawarkan kerjasama, dan saya pikir mungkin kita harus membentuk satu lembaga badan hukum yang akan bisa kita akses dan kita untuk jangkau kerjasama dengan siapapun akan lebih terbuka. Nah, sehingga saat ini saya sudah membuat satu PT yang mana dalam PT ini bergeraknya adalah bagaimana kita memberikan layanan konsultasi, jasa teknisi, dan juga sampai dengan pengadaan. Sehingga ini sangat terbuka untuk siapa saja untuk kita bisa bersama. Mungkin dari Bung Yance sendiri, harapan dari Bung Yance ke depannya, baik itu mengenai alat atau kepada pihak-pihak yang memang pemerintah khususnya, seperti apa Bang harapannya? Saya kira harapan kita ke depan, kalau misalkan pemerintah mereka berpikir dan menganggap bahwa ini adalah suatu teknologi yang mungkin membantu para petani, saya kira mungkin kita bisa kerjasama ke depannya. Kira-kira bagaimana supaya ini bisa terjawab, karena pengalaman kita di NTT misalkan petani itu hanya mampu bercocok tanam atau mampu memproduksi tanaman pertanian hortikultura misalkan itu hanya pada saat musim hujan. Ketika musim panas mereka tidak bisa buat apa-apa gitu. Nah, dan ini yang sebetulnya pemerintah harus lebih proaktif. Nah, apalagi kita NTT ini selalu sering disebut atau kita ini NTT ini adalah menjadi satu provinsi dengan kemiskinan yang tertinggi. Nah, dan populasi
populasi yang terbesar, masyarakat terbesar di NTT itu adalah petani. Nah, kalau kita bicara NTT itu miskin, berarti yang miskin itu adalah petani. Nah, itu yang harus perlu kita pikirkan, petani-petani ini harus kita berdayakan gitu. Nah, kalau berkaitan dengan alat misalkan, nah saat ini kan kita memang masih impor luar negeri, impor dari luar negeri. Karena peralatan-peralatan ini sampai sejauh ini saya belum mendapat informasi atau belum tahu kalau di Indonesia sudah ada pabriknya gitu. Kita masih impor dan memang untuk biaya per hektarnya misalkan dari yang smart farming dari 50-an juta itu mungkin untuk saat ini masih mahal karena saya masih menggunakan jasa impor forwarder yang melakukan pengiriman barang dari luar negeri. Tetapi bersyukur karena sekarang ketika kita sudah memiliki badan usaha dan kita sudah memiliki izin impor, kita sudah lakukan proses impor sendiri dan biayanya jauh lebih murah ketimbang kita menggunakan jasa forwarder. Sehingga ada penghematan budget yang besar dan saya pikir ke depan mungkin per hektar bukan 50 juta lagi tapi bisa sampai dengan 20-30 juta kita akan bisa tekan. Oke, selanjutnya yang terakhir nih Bang, selain untuk mempermudah dan menekan biaya kos dengan membentuk sebuah perusahaan pada hukum, rencana apa lagi sih Bang yang akan dilakukan? Saya selain teknologi gas tetes, saat ini juga saya sedang mencari dan sedang coba melihat kondisi yang ada, apa sih yang menjadi kekurangan kita, apalagi kita di NTT. Bukan hanya sistem pengairan saja, tetapi kita juga dari sistem alsintan atau mekanisasi kita juga masih sangat terbatas. Petani mau mengelola lahannya sendiri juga susah, harus membutuhkan peralatan-peralatan yang mendukung. Nah, misalkan saja saat ini peralatan-peralatan alsintan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, misalkan traktor, tetapi kan tidak ada implemen-implemen yang tidak mendukung gitu, sehingga kita lagi upayakan mencarikan implemen-implemen tambahan yang bagaimana bisa lebih efektif dan tidak mengeluarkan tenaga manusia lebih banyak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bung Yance. Semoga apa yang dilakukan menjadi berkat bagi Tuhan dan semuanya tercapai dan membantu banyak orang nih Bang ya. Ya baik. Sehat-sehat selalu Bang, salam buat keluarga. Oke, terima kasih Pak. Selamat sore.